Sahabat Rema yang terkasih, hari ini hari Minggu tanggal 17 Oktober tahun 2021, gereja merayakan hari Minggu Pekan Biasa yang ke-29 di tahun liturgi B. Renungan hari ini akan diambil dari bacaan perayaan Ekaristi, yaitu Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai dengan 45. Dan saya mengajak kita semua bersama merenungkan bacaan ini dengan tema melayani secara proaktif. Dalam bacaan kita membaca atau mendengar kisah dua bersaudara anak-anak Zebedius, yaitu Yakobus dan Yohanes. Mereka datang kepada Yesus mengajukan pertanyaan namun juga permohonan. Apakah mereka nantinya ketika Yesus sudah bertata dalam kerajaannya boleh duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus? Pertanyaan dan permohonan ini menimbulkan beragam reaksi. 10 murid yang lain memarahi mereka, memarahi kedua bersaudara ini. Yesus tidak memarahi mereka, namun dia menantang mereka. Sanggupkah kalian meminum cawan yang akan kuminum? Dan mereka menjawab dengan tegas, kami sanggup. Dan setelah mendengar jawaban mereka, Yesus menegaskan bahwa mereka toh akan meminum cawan itu. Tetapi tentang duduk di sebelah kiri dan kanan tahtanya nanti, Yesus sendiri tidak bisa memutuskan. Yesus hanya bisa memberi arah siapa yang ingin menjadi yang pertama dalam pemahaman mendapat tempat yang terhormat, termasuk di dalamnya berhak untuk dekat dengan Yesus di dalam kerajaannya. Siapa yang ingin mendapatkan tempat yang terhormat itu harus siap menjadi pelayan, harus siap mengabdi sesamanya, mengabdi yang lain. Secara pribadi, saya merenungkan bahwa tuntutan ini pasti tidak asing, bukan sesuatu yang baru bagi Yohanes dan Yakobus. Saya mengajak Anda sekalian untuk membaca perikop-perikop yang mendahului kisah hari ini. Kita bisa melihat bahwa ada kisah-kisah yang menarik yang mendahului bacaan hari ini. Diawali tentang orang muda yang ingin mengikuti Yesus, merasa percaya diri dia sudah melakukan segalanya, namun Yesus menantang, jualah segala milikmu. Lalu kisah Yesus bersama dengan anak-anak, Yesus menegaskan, siapa yang tidak menjadi seperti anak-anak, tidak bisa masuk kerajaan surga. Lalu setelahnya ada perikop tentang pertanyaan Petrus, apa upah mengikuti Yesus? Dan persis sebelum perikop hari ini, Yesus menegaskan, Yesus memberitahukan, bahkan pemberitahuan yang ketiga tentang penderitaan yang akan dialaminya. Bahwa dia akan disiksa, dia akan menderita, dia akan mati, namun kemudian bangkit. Dalam permenungan saya, permohonan Yohanes dan Yakobus hari ini barangkali justru terpicu, justru tertrigger oleh pemberitahuan Yesus ini. Justru permohonan Yohanes dan Yakobus yang kita dengar hari ini tidak menunjukkan kemanjaan mereka ingin enaknya, bukan. Namun justru menunjukkan kesiapsediaan untuk mengikuti Yesus meskipun tahu konsekuensinya. Jika sebelumnya Yesus mengatakan dia akan menderita dan toh mereka sanggup untuk tetap mengikuti Yesus, ini menunjukkan kekuatan hati. Dan mereka siap mengikuti dengan aktif, dengan proaktif, dengan bertanya, dengan menantang bahkan. Yesus, kami sudah mengikuti Engkau selama ini, dan Engkau sudah memberitahukan kepada kami bahwa Engkau akan berita, kami tetap setia akan mengikuti Engkau, dan apakah nantinya kami juga boleh mulia bersama Engkau? Karena Engkau sendiri mengatakan bahwa Engkau akan dimuliakan setelah menderita. Ada pertanyaan yang diajukan, ada arah yang ditanyakan. Mereka ingin mengikuti dengan memahami kemana saya mengikuti Yesus, tidak hanya membebek. Dan dengan bertanya, mereka siap dikoreksi, ditegur, diingatkan, dimarahi. Namun justru dengan segala koreksi itu, mereka akan terjaga berjalan
di jalan yang benar, di jalan kemuridan Yesus. Maka sahabat Rema yang terkasih, kita semua pasti siap untuk mengikuti Yesus. Kita siap untuk melayani sesama kita. Namun beranikah kita juga melayani, mengikuti Yesus secara proaktif? Dalam arti kita tahu kemana arah kita melayani. Tidak hanya mengatakan saya melayani, ya saya diminta Yesus melakukan apapun saya siap. Namun saya tahu saya mempunyai arah. Kemana saya melayani, dengan apa saya melayani, dengan kemampuan saya bagaimana saya melayani. Yakobus dan Yohanes hari ini memberikan sebuah permenungan kepada kita, bagaimana kita diajak untuk siap mengikuti Yesus secara proaktif, berani bertanya apapun konsekuensinya, karena kita pun yakin bahwa apapun konsekuensi mengikuti Yesus tetap memberikan kebahagiaan yang kekal kepada kita. Kita ditantang untuk berani melayani supaya nantinya juga mendapat kemuliaan, dan kita diajak untuk melayani, mengikuti, bukan sekedar mengikuti saja, namun melayani dan mengikuti secara proaktif. Semoga Allah memberkati pelayanan kita, semoga Allah memberkati kemuridan kita, semoga Allah memberkati hidup kita dan keluarga kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.